Shalom. Shalom. Oh, Boleh dong dibuka nih kameranya biar aku tuh suka interaktif gitu sama teman-teman. Aku tuh suka interaktif pas lagi sharing-sharing gini. Kalau boleh dibuka kameranya biar nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Ya, wow, thank you. Anyway, sekali lagi shalom dan welcome to the presence of God. Selamat datang di hadirat Tuhan. Kita ngerasain hadirat Tuhan dari tadi. Aku ngerasain dan luar biasa. Bahkan sebelum tadi doa pra ibadah Chilling Night. Teman-teman kalau tahu tadi aku sempat nangis dulu. Ya, in deep holy presence of the Lord. Aku ngalamin hadirat Tuhan dan itu begitu powerful dan juga luar biasa. So, yuk mari sama-sama kita berdoa. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan kami boleh kumpul malam hari ini. Terima kasih kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami nyata ya Tuhan. Kami bisa rasakan hadirat-Mu, kami bisa merasakan jamahan-Mu. Dan Tuhan mau berbicara pada setiap kami malam hari ini. Berbicaralah Tuhan dengan powerful. Berbicaralah Tuhan dan ubah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan dan kehendak-Mu jadi. Let there be light and the light is happen in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, nyatakan kuasa-Mu. Biar setiap kami yang dengarkan firman-Mu, hidup kami diubahkan dan gak jadi lagi sama. Terima kasih, urapi hamba ya Tuhan yang akan sharing malam hari ini. Firm Foundation Part 2 kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Are you ready for the word of God? Berapa banyak yang siap untuk firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangannya, boleh kasih raise hand. Oke teman-teman semua, aku akan share screen ya. Sekali lagi welcome home buat yang pertama kali hadir. Senang banget kamu boleh hadir di sini. Nanti kita sharing-sharing ya, ngobrol sama-sama pas lagi di breakout room. Just like nama kita Chilling Night, dan kita benar-benar chillin tonight. Oke teman-teman, udah kebuka share screen-nya di layar kalian? Kalau udah boleh angkat jempolnya biar aku Udah. tahu. Oke. Anyway, aku mau nanya lagi, suara aku di sini pecah gak? Atau kekencangan atau kepelanan? Jelas sekali. Jelas ya, oke ya. Oke. Firm Foundation Part 2. Haleluya. Anyway, kita masuk. Kenapa ini seperti library? Karena aku hari ini akan banyak membahas tentang ilmu pengetahuan ya. Dan di library ini kalau teman-teman tahu, orang-orang di dunia barat mereka suka baca buku. Ya, kalau kalian tahu nama-nama seperti Mr. Bill Gates, Warren Buffett, mereka tuh suka baca buku. Sehari itu bisa ngabisin banyak buku, lama gitu. Elon Musk ya, penemu SpaceX dan juga Tesla, beliau ya mereka adalah orang luar biasa dan mereka gak berhenti belajar sampai hari ini. Teman-teman semua, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. Sering dengar itu? Sering dengar itu? Ya, kata siapa? Kata Bu Guru. Kata Bu Guru kita, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. Terima kasih Bu udah dikasih tahu. Dan kita mengerti hari ini bahwa benar, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. We can see the world by the knowledge. Oke, let's go. Teman-teman, Winston Churchill, beliau ini adalah seorang Perdana Menteri di Inggris pada masanya waktu itu. Dan ada satu statementnya yang begitu luar biasa. Beliau katakan gini, dalam bahasa Indonesia ya, kita membentuk bangunan kita. Setelah itu, bangunan tersebut membentuk kita. Boleh yuk kita ngomong sama-sama ya, 1, 2, 3. Kita membentuk bangunan kita. Setelah itu, bangunan tersebut yang membentuk kita. Teman-teman, kamu suka atau enggak ya? Waktu itu aku pernah bahas 5 orang terdekat kamu akan menentukan 5 tahun ke depan kamu akan jadi orang seperti apa. Kita sendiri yang milih kita mau berteman dengan orang seperti apa. Dan kita sendiri yang memilih kita mau jadi orang yang seperti apa. Apakah kamu memilih untuk jadi orang yang pemalu? Apakah kamu memilih untuk jadi orang percaya diri? Semua itu pilihan kamu. Ya, benar? Ya. Dan teman-teman, you know guys, kita seperti apa kita bergaul, seperti apa kita membangun hidup. Ya, nanti yang akan nikmatin hasilnya itu kita sendiri. Teman-teman, kalau kamu bangun rumah ya, kamu pakai fondasinya asal-asalan. Kamu bangun rumah 3 lantai, 2 lantai, tapi fondasinya cakar ayam yang asal-asalan. Nanti ketika rumah kamu jadi, sayang banget. Apalagi kalau kamu pakai kualitas bahan bangunan yang
yang jelek gitu ya. Sayang banget. Kenapa? Karena ketika bangunan tersebut udah jadi, awet sih 10-15 tahun, tapi 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan kamu nggak tahu rumah kamu akan tetap kokoh berdiri atau jatuh, hancur, berantakan. Kenapa? Karena fondasi bangunan ya itu menentukan masa depan kita akan jadi seperti apa. Nah teman-teman, pertanyaannya gini, fondasi seperti apa yang kita gunakan untuk membangun hidup kita? Fondasi seperti apa yang kamu gunakan untuk membangun hidup kita? Oke, ya. Kita next ya. Bring the legacy. Tema kita bring the legacy. Terus kita bawa sebuah legacy sampai ke anak cucu kita kelak. Dan sampai hari ini kita masih di bagian over our life. Firm Foundation Part 2. Bilang kiri kanannya coba. Part 2 men. Part 2 men. Part 2. Oke, let's go. Wow, Eternals. Berapa banyak yang udah nonton trailernya? Berapa banyak yang nonton trailer Eternals? Nanti akan tayang di bioskop tanggal 5 November. The Eternals. Tapi teman-teman tahu nggak? The Eternals yang di film ya itu cerita fiksi. Itu nggak nyata. Teman-teman tahu nggak bahwa di bumi ini di mana kita hidup dulu pernah ada loh manusia yang luar biasa banget Tuhan pakai ya the Eternals-nya Tuhan ya, di Alkitab dia pernah hidup di zaman kerajaan dulu. Kalau teman-teman tahu ini background-nya nih yang biru-biru ini ya, ini nih tembok-tembok di masa zaman Babilonia berkuasa. Tahu Babilonia teman-teman? Babilonia adalah sebuah negara pada zaman itu namanya Babilonia, tapi pada hari ini kita kenal namanya Irak. Ya, tahu Irak. Lalu ada juga dulu kerajaan Persia ya. Persia itu sekarang namanya Iran. Ini ilmu pengetahuan teman-teman. So, apa yang tertulis di Alkitab semuanya adalah nyata. Apa yang tertulis itu pernah terjadi dan sekarang sedang terjadi dan masa depan juga akan terjadi. Karena Alkitab firman Tuhan gak berbicara hanya masa lalu aja, tapi juga relate banget sama kehidupan kita saat ini. Bahkan Alkitab ngeceritain apa yang akan terjadi di masa depan sana saat Tuhan Yesus ngejemput kita di awan-awan permai. Amin teman-teman semua. Let's go, kita next. So, siapa sih The Eternals tersebut? Here we go. The Eternals tersebut adalah ya Daniel. Teman-teman kita bisa ngelihat ya, ini semua yang pernah Daniel alamin, ini semua tertulis di Alkitab. The Book of Daniel. Di gua singa. Ini di buku Daniel juga ada. Ini teman-temannya nih, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, di dapur perapian. Lalu ini apa yang Daniel lihat, penglihatan-penglihatan ya. Ini juga, ini bukan Daniel lihat, tapi yang Raja Nebukadnezar lihat. Gak diceritain, tapi Daniel tahu. Dan dia melihat juga tahta Allah. So, ability-nya Daniel apa aja teman-teman? Anyway, the Book of Daniel itu adalah based on true story. Ya, ini kisah nyata teman-teman. Ini kisah nyata pernah terjadi berdasarkan kisah nyata. Kayak di film ya. The Book of Daniel. Yang pertama ability-nya, Daniel penuh roh Allah. Katakan penuh roh Allah. Yang kedua, Daniel mengetahui mimpi meskipun gak diceritakan. Nah loh, meskipun gak diceritain, Daniel tahu mimpi raja tersebut. Tahu gak teman-teman kisahnya gimana? Ya, satu hari Raja Nebukadnezar mimpi dan juga dia kewalahan karena mimpi tersebut. Hatinya gundah gulana sampai gelisah, keluar air mata dan juga keringat karena begitu cemas dan juga khawatir. Akhirnya dia panggil semua orang-orang berilmu, semua orang-orang yang cerdas, para wisdom, penasihat-penasihat raja, ahli-ahli jampi, semua dipanggil-panggilin sama Raja Nebukadnezar. Buat apa? Raja Nebukadnezar bilang gini, ya, mereka disuruh untuk ngartiin mimpi, ya. Mereka suruh ngasih tahu arti mimpi tersebut dan suruh kasih tahu mimpinya apa. Jadi nih raja, ya, gak mau kasih tahu mimpinya dia itu apa kepada orang-orang tersebut. Dan orang-orang tersebut suruh cari tahu mimpinya apa. You know guys, kalau kita hari ini, koko tanya Daniele, koko semalam mimpi apa? Ayo.
Aku tanya Mary deh, Mer, semalam saya mimpi apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Kak Masran, tahu nggak? Semalam saya mimpi apa? Pasti senyum-senyum ya. Ya, tapi kita bisa senyum-senyum sekarang. Para penasehat raja, para ahli-ahli jampi raja, mereka nggak bisa senyum waktu itu. Kenapa? Karena kalau sampai nggak ada satu orang pun yang tahu raja mimpi apa, kepala mereka dipenggal-penggalin, mereka dimatiin semua. Wow, ini raja, ya, diktator, and crazy juga. Karena siapa yang bisa tahu mimpi orang? Siapa yang bisa tahu Esther mimpi apa semalam? Cuma Esther doang kan yang tahu. Tapi ada satu orang yang luar biasa Tuhan pakai. Ya, dia bisa ngasih tahu mimpinya apa dan bisa ngartiin mimpinya apa. Namanya Daniel. Namanya Daniel. Dia pernah hidup di bumi ini. Dia pernah nginjak tanah yang kita injak sekarang. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, so apalagi ability-nya? Daniel mengetahui masa depan. Berapa banyak kamu yang tahu 5 menit lagi akan terjadi apa? Mary tahu 5 menit lagi saya mau ngomong apa? Esther, abis ini saya mau ngomong apa? Tapi Daniel, dia tahu masa depan karena Tuhan kasih tahu. Dan selain itu, dia mengetahui akhir zaman karena Tuhan kasih penglihatan sebelumnya. Tuhan kasih sebuah penglihatan mengenai yang tadi kayak patung Raja Babel, terus ada singa, ular naga dan sebagainya. Dan yang luar biasanya juga Daniel menyampaikan pesan Allah mengenai apa yang akan terjadi. Wow, ini benar-benar Eternals guys. Ini benar-benar Eternals. Punya ability yang luar biasa. Kalau Eternals di film, ability-nya adalah kekuatan kosmik ya. Dia bisa bikin senjata pakai kekuatan kosmik. Tapi Daniel, dia sangat bijaksana. Dia tahu apa yang akan terjadi depan sana. Ini Eternals. Ini benar-benar luar biasa. Terima kasih Tuhan pernah hidup manusia seperti ini di bumi ini. Dan teman-teman, you are the Eternals of God. Kalian juga akan Tuhan pakai secara luar biasa. Asalkan kalian memberi diri, kalian buka hati kalian, dan tahu calling kalian apa. Tuhan panggil kalian untuk jadi apa. So gimana tuh kok cara taunya Tuhan panggil Esther untuk jadi apa? Caranya gampang. Kamu lakuin aja hal general yang anak Tuhan lakukan selama dia hidup. Ya, apa aja? Berdoa, baca Alkitab, beritakan firman, jadikan semua bangsa murid. Lama-kelamaan Esther kok kasih tahu, kamu akan tahu kamu dipanggil Tuhan untuk jadi apa. Pelan-pelan, it's okay. Mungkin kamu dipanggil Tuhan dalam dunia pekerjaan, di mana kamu akan jadi berkat di sana. Kamu akan bawa orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, ya malam minggu mereka habis kerja, mereka datang ke club night, ke klub malam. Ya, tapi karena ada Esther di sana, ya, mereka nggak lagi ke klub malam, tapi datang ke Chili Night. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Wow. Serius, Tuhan mau pakai kalian semua dengan luar biasa. Bilang, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Tuhan, sebut namanya yuk masing-masing. Aku nyebut nama saya ya. Ya, 1, 2, 3. Tuhan, ini Rainer Tuhan, pakai Rainer dengan luar biasa. Sekali lagi yuk angkat tangan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini sebut nama, ya, pakai aku dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau dengar setiap perkataan mereka, dan let it be done. Dan biarlah terjadi dalam kehidupan setiap kami seperti yang kami perkatakan dengan iman barusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita amazing guys. Tuhan kita luar biasa. Ya, He can move mountains. Setiap gunung yang kita hadapi hari ini, Dia bisa mindahin gunung. Ya, percaya. Tuhan kita luar biasa. So, ya, next, aku ajak next ya. Tadi kita udah sampai sini. Ya, dia bisa membungkam mulut singa. Sangat bijaksana. Dan yang terluar biasa, dia adalah God's best friend. Teman-teman, best friendnya Allah. Kamu tahu best friend gak guys? Kamu tahu sahabat gak? Ya, tahu bedanya teman sama sahabat apa? Ada hal-hal yang gak bisa kamu ceritain ke teman. Bener? Yang hanya kamu bisa ceritain ke sahabat. Ada hal tertentu yang kamu hanya bisa ngelakuin itu dengan sahabat kamu. Contohnya apa? Nangis pas lagi galau.
Ya, sama teman-teman yang baru kenal gak mungkin kamu nangis-nangisan sama dia. Tapi kalau sama sahabat kamu, wow, kamu terbuka banget. Kamu ceritain, kamu ngalamin apa putus pacar, ngalamin apa diselingkuhin. Kamu ngalamin apa? Kamu ceritain itu ke sahabat kamu. Tahu nggak teman-teman? Daniel itu sahabat Allah. Ya, Tuhan ngasih tahu ke dia apa yang dunia ini belum alamin, apa yang akan terjadi 100 tahun ke depan, 500 tahun ke depan. Teman-teman tahu nggak yang tadi gambar, ya, yang gambar ada tanduknya itu gambar kambing yang ada tanduknya. Nih, yang ini nih, ya, satu begini, yang satu gini. Ini tuh ngelambangin sesuatu, ngelambangin kerajaan Persia, kerajaan Yunani, ya, yang akan ngegulingin kerajaan Babilonia. Dan benar kan terjadi, ya. Pada waktu itu Tuhan cerita, itu belum terjadi. Pada waktu itu buku Daniel ini ditulis, itu belum terjadi teman-teman. Ya, tapi sekarang kita ngelihatnya kayak, oh iya itu pernah terjadi dulu. Tapi pas Daniel ngelihat hal itu, nulis hal itu belum terjadi. Tapi sekarang udah jadi sejarah. Tuhan ngasih tahu ke sahabatnya apa yang akan terjadi nih. Ya, apa yang akan terjadi? Rainer, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, 5 tahun, 50 tahun ke depan? Tuhan akan ceritain itu sama sahabatnya, teman-teman. Ya, bahkan Tuhan ceritain sama Daniel apa yang akan terjadi di akhir zaman. Akhir zaman, you know, akhir zaman. Tuhan ceritain sama Daniel yang padahal dia hidupnya dulu masih ratusan tahun sebelum Yesus datang. Daniel udah tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan suruh meteraikanlah hal itu. Nah, hal yang termeterai itu yang gak ditulis di Alkitab. Tapi one day kita akan mengerti itu semua ketika kita ketemu sama Tuhan. So pertanyaannya, berapa banyak kamu yang mau jadi sahabat Allah? Berapa banyak kamu yang mau jadi sahabat Tuhan Yesus Kristus? Teman-teman, ini aku ya, Koreaner nih bilang, Tuhan aku mau. Gimana cara jadi sahabat Tuhan? Ya terbuka. Tahu gak teman-teman, pertemanan itu dibangun dengan apa? Persahabatan dibangun dengan apa? Keterbukaan dan juga kepercayaan. Keterbukaan, kepercayaan, ya, dan juga ngelewatin rasa senang, rasa duka, itu sama-sama. Sahabat tuh begitu. Sahabat gak akan ninggalin kamu ketika kakak kamu lagi di gunung. Sahabat gak akan ninggalin kamu ketika kamu lagi di lembah. Tahu gak? Tuhan kita ngelakuin itu every day. Aku buktiin selama puluhan tahun. Gak puluhan tahun sih, gue baru 22 menjelang 23 tahun. Ya, gue hidup sampai hari ini, gue ngelewatin gunung, lewatin lembah sama Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin gue pas gue lagi di lembah. Tahu gak? Pas gue lagi nangis, dia ada di sana. Gue bisa rasain hadiratnya dan itu sangat menyenangkan hati saya. Dan itu sangat menguatkan gue. Teman-teman ngalamin gak? Gue yakin lu ngalamin. Gue yakin lu ngalamin. Gue yakin. Dan pertanyaannya gini, mau gak kamu ngelewatin hal tersebut sama Tuhan? Mau gak selain Tuhan nganggap kamu sebagai sahabatnya, kamu juga nganggap Tuhan Yesus sebagai sahabat kamu? Pertanyaannya, seringkali kan kayak kisah kemarin yang ilustrasi aku ceritain. Kadang kita nganggap Tuhan sebagai tamu. Dia cuma datang, kita izinin sampai ruang tamu. Paling mentok sampai dapur kita buat makan. Ya. Tapi mau gak teman-teman? Mulai hari ini kita kasih izin sama Tuhan buat akses semuanya dalam hidup saya, Tuhan. Tuhan, you can do anything, you can do everything for me. Ya, let it be lah. Ya, whatever will be, ya will be lah Tuhan. Apa yang harus terjadi, terjadilah. Tuhan, mau hidup aku seneng, mau hidup aku susah, ya, aku akan tetap jalan sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku gak kaya selama hidup di dunia ini, gak apa-apa Tuhan, aku rela. Mungkin selama hidup di dunia ini aku menderita Tuhan, gak apa-apa Tuhan, aku rela. Asal aku jalanin sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Tuhan, Engkau bisa ambil semua yang aku sayangin, ya, semua yang berharga dalam hidup aku. Tuhan, Kau bisa ambil, gak apa-apa Tuhan. You can have it all, Lord, you can have it all. Tuhan, Kau bisa punya semuanya, Kau bisa akses semua yang ada dalam hidupku. You can have it all. Kau bisa miliki semuanya Tuhan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tuhan, hati ini terbuka buat Engkau. Kenapa? Teman-teman gini, tahu kisah Ayub? Ya, tahu kisah Ayub. Kita gak bisa judge people by cover. Kita mungkin ngelihat seseorang hidupnya bahagia, luar biasa, kaya, raya. Bukan cuma kaya, tapi ada rayanya juga.
kaya raya. Dia hidupnya kaya raya. Buat apa ya kecukupan? Uang sekolah gak pernah nunggak. Naik mobil Ferrari berangkat ke sekolah. Ya. Tapi belum tentu lo Tuhan berkenan. Tapi ada juga orang ya bangkrut, gak punya apa-apa, sakit-sakitan. Teman-teman, aku kasih tahu kalian gak bisa judge bahwa orang itu dikutuk Tuhan. Kamu lihat Ayub? Kamu lihat Ayub? Ya. Tuhan berkenan sama Ayub. Lihat hidupnya Ayub kayak apa? Lihat, sakit-sakitan, ditinggalin semuanya, anaknya meninggal, hartanya habis semua. Kamu bilang dia terkutuk? Enggak. Dia berkenan pada Tuhan. Tuhan berkenan sama dia. Teman-teman, mungkin hidup kamu hari ini lagi susah. Baru uang sekolah, susah. Susah kok. Gue udah nunggak 3 bulan kok. Mau ngambil rapot susah kok, serius. Nebus ijazah, susah. Susah kok. Susah. Gak apa-apa teman-teman, laluin aja. Lewatin sama Tuhan. Kamu mau? Kamu mau? Aku kasih tahu ya, Tuhan mau. Tuhan mau. I am enough, cause you are enough. You are enough, so I am enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Yuk boleh tulis di chat. Sama-sama yuk tulis di chat bilang I am enough. Aku cukup. Yuk tulis di chat sama-sama. Aku cukup, aku cukup. Aku cukup, aku cukup. Yes, yes, yes. Seperti itu. Yes, aku cukup, aku cukup. Aku cukup. Aku cukup. Tuhan cukup buat aku. Tulis Tuhan cukup buat aku. Aku cukup. Yes. Tuhan cukup buat aku. Tuhan cukup buat aku. Yes, yes, yes. Tuhan cukup buat aku. Tuhan cukup buat aku. Ya. Ya, ini deklarasi kita. Tuhan cukup buat kita. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Tuhan cukup buat aku. Yes, yes, yes. You are enough Lord. You are enough for us. You are enough for us. Kau cukup buat kami Tuhan. Kami mungkin ngelewatin hidup kami dengan hal yang susah Tuhan. Tapi Tuhan kami mau bilang sama Tuhan, Kau cukup Tuhan. Mungkin keluarga kami hari ini Tuhan ngalamin kesusahan, tapi Tuhan Kau cukup buat kami. Tuhan kami bisa laluin ini semua dengan Tuhan. Engkau cukup buat kami. Kami boleh susah, kami boleh sengsara, kami boleh masa muda kami gak sebahagia orang lain, tapi Tuhan Kau cukup buat kami. You are enough for us. If God is for us, who can stand against us? Jika Tuhan bersama kami, siapakah lawan kami? Jika Tuhan di pihak kami, siapakah dapat bertahan menghadapi kami? Karena Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang hidup. Dia bukan Allah orang mati. Dia nyertain aku sampai hari ini. Dia nyertain kamu sampai hari ini. Dia nyertain kita semua sampai hari ini. Dan penyertaannya gak akan berkesudahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh katakan yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Thank you Lord. You are enough. In the name of Jesus, you are enough. You are enough. Aku lanjut ya. Aku lanjut ya. Aku lanjut ya. So teman-teman, Daniel punya ini semua. Dia dikaruniai Tuhan ini semua. Sebenarnya apa sih yang Daniel lakuin? Tahu gak teman-teman? Yang Daniel lakukan sebenarnya adalah hal sederhana kok. Ya, adalah hal sederhana. Daniel in the Kingdom of Babylon, chapter 1. Ya, kita buka Daniel pasal 1. Langsung aja ya, aku tulis di ininya kok, di share screen-nya. Kita baca sama-sama dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kalau ayat yang pertama, biar yang cowok-cowok bacain, aku wakilin ya. Ayat yang kedua, keempat, biar yang cewek yang baca. Aku minta tolong Daniel, wakilin kita semua ya, Le. Ya, yang ganjil, yang pria, yang genap, yang wanita. Oke, kita mulai ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Silakan Ele. Ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat 3, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan.
Daniele? Ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Oke, thank you Ele. Ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur dari setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, teman-teman, backgroundnya gini. Kerajaan Babilonia pada masa ini adalah kerajaan adik kuasa. Kalau hari ini kita mungkin ngelihat Amerika Serikat. Ya, adik kuasa atau Rusia menguasai Eropa Timur. Ya. Lalu dulu pernah ada juga Perancis. Kalian belajar sejarah zamannya Raja Napoleon Bonaparte. Lalu ada kerajaan Inggris. Pada zaman Nebukadnezar, negara ini negara adik kuasa Babilonia. Irak tuh adik kuasa dulu, luar biasa superpower. Dia nguasain dari negara A sampai negara B, kayak nguasain satu benua gitu. Nah, di ayat yang keempat teman-teman, kita ini poin-poinnya. Ya, kondisinya waktu itu Daniel lagi ngalamin penjajahan. Ya, bangsa Yehuda ngalamin penjajahan oleh Raja Babilonia, oleh negara Babilonia. Mereka dijajah, ya. Terus orang-orang yang pinter-pinter, ya, orang-orang keturunan raja dan sebagainya, mereka tuh diangkut-angkutin, dipindahin dari Yehuda, ya, Yehuda itu bagian selatan Israel, ya, dipindahin ke Babilonia, ke Irak, teman-teman. Ya, dibawalah orang-orang ini, yakni orang-orang muda. Yang pertama, orang-orang muda yang gak ada suatu celah. Yang pertama. Yang kedua, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Ketiga, berpengetahuan banyak. Keempat, mempunyai pengertian tentang ilmu. Kelima, yakni orang-orang yang cakap untuk kerja dalam istana raja. Keenam, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ada 7 poin. Ya, ada 7 hal. Ya. Yang pertama, orang-orang muda yang gak ada suatu celah. Orang yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak. Ya, boleh yuk sama-sama. Imajinasi. Imajinasi. Ya. Ini orang nih, dia bisa, apa yang ada di bayangannya bisa jadi nyata. Dan apa yang dia kerjakan luar biasa berhasil. Ya, kalian tahu superhero, film-film yang kalian tonton, Superman, Batman, itu semua adalah hasil dari imajinasi. Ya, lalu yang mempunyai pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Hari ini aku akan bahas 4 poin dulu ya. Orang-orang muda yang gak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, dan juga berpengetahuan banyak. Poin-poin selanjutnya yang putih-putih ini kita akan bahas di Firm Foundation Part 3. Oke, langsung aja. Orang-orang muda yang gak ada suatu celah, itu bicara tentang holiness. Boleh sama-sama katakan holiness. 2, 3, holiness. Sekali lagi yuk dengan lebih powerful. 2, 3, holiness. Katakan sanctification. 1, 2, 3, sanctification. Kalau kita bicara kekudusan, kita bicara pemurnian. Ya, kudus, murni. Orang-orang muda yang gak ada suatu celah. Hari ini susah. Hari ini susah. Hidup di zaman sekarang tuh susah untuk hidup kudus. Hidup di zaman edan kayak gini susah untuk hidup gak ada suatu celah. Tapi kalau ada orang yang hidup tanpa celah, kalau ada anak muda yang hidupnya suci, kudus, hatinya beres, gak cari apa-apa, ya, kalian tahu, direktur-direktur perusahaan akan ngelirik kalian. Model kayak gini yang gue cari. Model kayak gini yang gue cari. Tahu gak, kekudusan itu senjata. Ya, kamu percaya tahu nggak, teman-teman? Orang tuh bisa ngerasain kekudusan kamu. Percaya tahu nggak? Ya, orang lain bisa ngerasain kekudusan kamu. Orang lain bisa ngerasa ini orang hidupnya bener atau enggak. Ada feeling gimana gitu. Ada feeling gimana gitu. Bisa ngerasain. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini
cocoknya berdiri di hadapan raja-raja. Ya, Amsal bilang orang yang hidupnya tak ada suatu celah, ya, dia cocoknya berdiri di hadapan raja-raja. Bagian kamu teman-teman, anak-anak muda yang di luar biasa, yang hidupnya kudus, bagian kamu adalah presentasi di hadapan CEO dan juga para direktur perusahaan. Amin. Amin. Bagian kamu adalah menjadi sebuah penerobos project. Itu bagian kamu teman-teman. Itu bagian kamu. Kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Holiness, tahu nggak teman-teman? Holiness is like water. Bilang, kesucian itu seperti air. Ya, 1, 2, 3. Kesucian seperti air. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Koko mau tanya nih ya, sama Ano. Bro, No, kalau misalkan ya kita lagi minum air putih ya di gelas kamu, No, terus Koko bangkis, bersin, bersinnya masuk ke gelas kamu minum nggak, No? Enggak kok. Bakal kamu minum nggak? Enggak ya? Ya, oke, thank you, No, thank you. Itu mengklarifikasi soalnya. Coba sekarang Koko mau tanya Esther. Yes. Esther, kita lagi nih mie abun, Esther. Ya, kita lagi makan mie ayam pakai babi, Esther. Wow. Mie ayam pakai babi. Terus Koko bersin. Bersin Koko masuk ke mangkok mie ayam kamu. Kamu makan nggak? Enggak. Serius? Serius. Bersin korener loh. Enggak deh. Serius. Nanti Serius. kecipratan urapan loh. Enggak ya? Enggak dimakan ya? Apalagi lagi corona kayak gini. Haci! Siapa yang mau makan? Kekudusan tuh kayak gitu. Kekudusan tuh kayak air putih. Masih ada B2 gak apa-apa kok. Waduh, Onel. Serius nih. Kekudusan tuh kayak gitu, teman-teman. Kesucian itu seperti air. Ya, tanpa terkontaminasi. Kalian tahu buat manggang kue bolu perlu berapa telur? Anda pernah manggang kue bolu? Ele nih suka bikin kue ya? Nggak pernah. Katanya sih buat bikin kue bolu, ya telurnya jaga bisa 1 sih. Telurnya mesti banyak. Tapi teman-teman, ketika kamu masukin 10 butir telur, yang 1 busuk, ya, kamu panggang nggak itu bolu? Dipanggang nggak? Kalau gue sih, gue panggang. Ya enggak lah ya. Enggak bakal. Kekudusan kayak gitu. Orang yang suci hatinya kayak gitu. Ya, yang bisa ngelihat Allah, artinya yang bisa ketemu Tuhan. Hati kita harus suci dulu. Hati kita harus bersih dulu. Cek yuk malam hari ini. Cek yuk. Trainer, hati kamu bersih gak? Hati kamu bagaimana hari ini? Ada telur busuknya? Ada bersinnya Ius? Canda ya Ius? Canda ya? Ius pakai masker kok, saya bisa lihat. Bersinnya gak kena muka saya. Ada gak kesucian itu di hati kita? Ya. Lalu apa sih yang kesucian, holiness bisa lakukan dalam hidup kita? Ya, kita baca yuk Mazmur 24 ayat 3-4 sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Pakai gerakan yuk sama-sama. Orang yang bersih tangannya, boleh angkat tangannya. Orang yang bersih tangannya. Lalu orang yang murni hatinya, taruh di dada kita. Orang yang murni hatinya. Yes. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, angkat tangan kita. Orang yang bersih tangannya. Ini biar ingat. Yang murni hatinya, taruh di dada. Yes. Nah, yang gak menyerahkan dirinya kepada penipuan. No.
dan yang nggak bersumpah palsu. Biar ingat. Nanti kita adain senam ya. Anyway, kemarin katanya mau senam nih Yus, gimana nih? Jadi gak nih? Bersih tangannya, murni hatinya. Minggu depan mungkin ya. Minggu depan, yuk teman-teman semua ikut senam ya. Kita senam pagi. Oke, thank you Yus. Minggu depan ya, deal. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Orang yang hidupnya kudus, teman-teman. Kekudusan akan membawa kita naik ke tempat yang tinggi. Naik ke tempat yang tinggi. Tahu nggak teman-teman, bedanya ketika kita di lobi hotel sama di lantai 40 itu apa? Satu kali saya pergi ke gedung di Kuningan, di Jakarta. Ketika saya masuk ke dalam gedung tersebut, ketika di lobi, yang saya bisa lihat di luar adalah kemacetan. Di mana-mana macet, ya ampun. Kuningan, Jakarta Selatan, Sudirman, itu macet luar biasa. Macetnya minta ampun. Lalu saya naik ke atas, ke lantai 21. Ya, tahu nggak teman-teman? Ketika saya membuka jendela, kalian tahu nggak? Aku bisa lihat, ya, aku bisa lihat semuanya. Aku bisa ngelihat, ya, kemacetan tersebut, ya, dari lampu merah mana sampai lampu merah mana. Teman-teman nangkap gak sampai sini? Ya, ketika kamu ada di tempat tinggi, ketika kamu naik ke gunung kudus Tuhan, kamu akan melihat dengan cara Tuhan melihat. Ya, seringkali dalam hidup ini, ya, kita menggunakan mata jasmani kita. Ya, yang kita lihat tuh macet dalam hidup kita. Yang kita lihat cuma kiri kanan, rasanya no way out. Gue ngeliat ke kiri, gue ngeliat ke kanan, semuanya macet. Ya, dan gue nggak tahu macetnya ini sampai kapan. Tapi teman-teman, ketika kita naik ke tempat yang tinggi, kita naik ke gedung yang tinggi, kita naik ke gunung kudus Tuhan dan ada bersama Tuhan, kita bisa ngelihat seperti Tuhan melihat. Kita bisa lihat nih macetnya, ya, udah sampai lampu merah yang mana. Oh ternyata, ya, di lampu merah sana, depan sana, ya, itu udah gak macet lagi. Teman-teman, seringkali dalam hidup kita cuma bisa ngelihat kemacetan doang di depan mata kita. Tapi percayalah, ketika kamu banyak berdiam dalam hadirat Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari, ya, lalu hidup dalam kekudusan, memuji, menyembah, penyembahan akan membawa kamu naik, terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan kamu akan melihat dunia ini seperti Tuhan melihat. Berapa banyak kamu yang mau? Yang mau katakan amin. Katakan amin. Tuhan, bawa aku ke tempat yang tinggi. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Bawa kami Tuhan ke gunung kudus itu, supaya kami bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kami bisa memandang masalah dalam hidup kami seperti Tuhan memandang. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Amin. Untuk masalah kita hari ini ada waktunya. Ya, untuk bayar uang sekolah susah, itu ada waktunya. One day semuanya itu harus pergi. Ya, ada waktunya ketika hidup kita akan berputar. Gak selamanya kita ada di bawah. Kita pasti akan naik ke atas. Dan yang udah di atas, jangan lupa, mungkin gak selamanya kamu di atas. Mungkin kamu akan turun ke bawah. Tapi lewati gunung, lewati lembah, kelam, ya, jalanlah sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berjalan sama Tuhan, ya, mau lewatin gunung, lewatin lembah, rasanya biasa aja. Rasanya, ya, gue udah biasa ngelewatin itu semua. Gue dulu pernah ngelewatin itu kok. Dan gue percaya hari ini gue juga bisa ngelewatin itu sama Tuhan. Amin teman-teman. Langsung aja ya kita next ya. So, tadi orang yang muda yang gak ada suatu celah berbicara tentang perawakan yang baik. Yang kedua, good looking. Katakan good looking. Yang berperawakan baik, good looking, clean and be neatly dressed. Teman-teman, ya, Tuhan bilang gini. Tuhan bilang sama Samuel gini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tapi manusia melihat apa yang depan mata.
tapi Tuhan melihat hati kita. Teman-teman, kamu percaya atau enggak, suka atau enggak, ya, orang-orang akan ngelihat penampilan kamu. Orang-orang akan ngelihat cara kamu berpakaian. Ketika kamu ngelamar kerja, berpakaianlah yang rapi. Dan ketika kamu lagi kerja, berpakaianlah yang rapi. Jangan semau gue. Kenapa? Nanti lu gak diterima. Ketika kamu lamar kerja, kamu pakai kaos oblong, robek-robek, celana robek-robek. Mungkin kalau itu bapak kamu direkturnya, kamu diterima. Tapi kok nggak semua orang, nggak, bapak kamu bukan direktur di situ. Itu perusahaan milik orang lain. Dia masih ngeliat penampilan kamu. Untuk cowok-cowok, berapa banyak cowok di sini? Kok mau kasih tahu ya, kuku kita, ya, bersihin kuku kita. Salah satunya. Gimana sih tipsnya kok? Bersihin kuku kamu. Bersihin. Ya, karena penampilan kamu dilihat. Serius, penampilan kamu dilihat. Kuku kamu bersihin. Yang wangi lah. Yang wangi gitu. Lalu jangan lupa gosok gigi lah pagi. Biar aroma mulut kamu gak bau mulut ya. Yang wanita juga, yang bersih lah jadi wanita. Yang bersih lah jadi perempuan. Oke? Jangan lupa mandi pas mau pergi. Emang kalau penyakit zaman sekarang itu malas mandi guys, kok tahu. Lagi online kayak gini, semua di rumah, sekolah juga kagak mandi. Ya, jangan malas mandi lah. Jangan malas mandi. Oke, amin teman-teman semua. Kalian belajar sesuatu hari ini? Kalau belajar sesuatu, boleh dong kasih jempolnya, kasih reaction jempol, biar aku lihat. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena waktu teman-teman, karena waktu ya, aku bahasnya sampai sini dulu ya. Karena waktu guys. Koko bahasnya sampai sini dulu. Nanti next yang berikutnya baru kita, berarti aku bikin berapa part ya? Ya, minggu depannya lagi mungkin itu part 3. Kita akan bahas nih yang tentang, tadi kita udah nyampe good looking, perawakan baik. Yang wanita juga yang bersih lah. Yang bersih jadi perempuan. Yang laki-laki juga. Next, pertemuan selanjutnya, Firm Foundation part 3. Kita bahas yang ini ya. Yang memahami berbagai hikmat, lalu berpengetahuan banyak. Amin. Kalian belajar sesuatu hari ini? Oke. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memimpin kami sampai malam hari ini. Kami selesai dengarkan firman-Mu, dan kami belajar sesuatu hari ini. Ini bukan hal yang susah kok. Ini halnya terapan. Kami bisa terapin ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya. Amin teman-teman semua. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami manusia biasa yang punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, mungkin hari ini hidup kami gak seberuntung orang lain, tapi kami tahu Tuhan, seperti Ayub ngelewatin itu semua bersama Tuhan, kami juga mau lewatin masa kelam kami, masa-masa dimana kami harus hidup sulit Tuhan, yang kelihatannya kami gak seberuntung orang lain. Kami mau lewatin ini semua sama Tuhan, karena kami juga tahu akhir dari hidup Ayub seperti apa. Kami tahu semua kisah yang Tuhan tulis dengan pena surgawi dalam hidup kami, ujungnya happy ending kok. Kami tahu akhir dari hidup kami adalah happy ending. Dan kami gak pernah menyesal, kami gak pernah merasa rugi, dan kami gak pernah, ya Tuhan, kami gak pernah kecewa, kami gak pernah ngakuin itu semua. Dan kami gak pernah menyesal karena telah milih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Karena kami tahu bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kami. Terima kasih Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, telah memilih kami hari ini dan kami bisa ada di Cilenait. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan terus hadirat-Mu, berjalanlah beserta dengan anak-anak-Mu. Dan malam hari ini hadir, aku berdoa, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka, urapi. Berkati orang tua mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami cukup, we are enough because you are enough Lord. You are enough for me. Kau cukup bagi kami. Kami gak mau muluk-muluk, kami gak mau berekspektasi terlalu tinggi, karena kami tahu Tuhan juga punya ekspektasi tersendiri untuk hidup kami. Tentunya ekspektasi yang luar biasa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.